Muhammadiyah mensomasi, ini kan itu, mensomasi orang yang punya kelompok-kelompok yang punya pagar di laut. Ya. Kenapa ini orang Muhammadiyah itu yang lain ada yang bela, ada ini dan itu, tapi Muhammadiyah bertindak tegas dengan mensomasi siapapun orang-orang yang diduga memiliki pagar laut. Karena gini, ketika kita bicara laut Indonesia, maka tidak akan lepas dari seorang tokoh yang bernama Insinyur Juanda. Insinyur Juanda adalah Perdana Menteri Indonesia yang ke-10. Beliau ini adalah tokoh muda Muhammadiyah yang luar biasa. Jadi ketika menjadi Perdana Menteri, beliau itu mempelopori yang namanya Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu kapan terjadi? Yaitu pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Itu terjadi Deklarasi Juanda. Apa isinya? Deklarasi Juanda itu adalah sebagai wujud daripada bahwa semua perairan di seluruh Indonesia atau di sekitar Indonesia adalah bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu bagian tidak terpisahkan daripada hukum Indonesia. Jadi dulu ketika sebelum ada Deklarasi Juanda itu, perairan Indonesia itu jaraknya hanya 3 mil dari daratan. Tetapi ketika sudah ada Deklarasi Juanda yang dipelopori oleh seorang tokoh Muhammadiyah yang bernama Insinyur Juanda, Perdana Menteri Indonesia ke-10, itu menjadi 12 mil. Jadi kalau ada pulau-pulau itu ada airnya yang menyambungkan, menyatukan di antara pulau-pulau di seluruh Negara Kesatuan Indonesia itu menjadi bagian tidak terpisahkan daripada yurisdiksi bangsa Indonesia, negara Indonesia. Sehingga wajar kalau Muhammadiyah itu nggak terima ketika lautnya diacak-acak, dikapling-kapling oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai korporasi kah, pribadi kah, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu bisa dibaca. Jadi sekali lagi, orang Muhammadiyah itu harus ngerti sejarah, sejarah bangsanya. Lautan yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah pada waktu itu yang bernama Insinyur Juanda melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 itu sebagai bukti bahwa laut yang ada di Kepulauan Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jadi tidak boleh ada sertifikat di situ. Tidak boleh ada surat hak guna usaha. Mengapa demikian? Karena memang juga sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa pengelolaan atau pemberian hak usaha atau pengelolaan di daerah-daerah pesisir itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah ini yang mesti kita pahami. Sehingga kalau misalnya LBH PP Muhammadiyah mensomasi, bahkan sekarang sudah memberikan, bukan laporan, sudah mengadukan kepada Mabes Polri agar mengambil tindakan-tindakan hukum terhadap mereka-mereka yang mempelopori atau memiliki pagar di lautan itu harus diproses secara hukum, itu wajar. Karena kita tanggung jawab kita sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah mempertahankan dan terus-menerus memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan tokoh-tokoh Muhammadiyah pada zamannya. Juanda ini orang yang luar biasa. Jadi ketika masih muda, umurnya kurang lebih 23 tahun, itu sudah menjadi kepala SMA Muhammadiyah di Jakarta. Dia seorang pahlawan, pejuang, lahir di Tasikmalaya. Tokoh Muhammadiyah di Tasikmalaya. Pernah ditawari untuk menjadi pejabat dengan gaji yang sangat tinggi. Beliau tetap memilih berkhidmat di Muhammadiyah. Kemudian beberapa kali zaman pemerintahan Soekarno itu jadi menteri. Kemudian ganti Perdana Menteri, diangkat juga jadi menteri. Karena ini memang anak muda yang sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu, kita ini sebagai pengurus ranting Muhammadiyah, cabang Muhammadiyah, pelajari sejarah bangsanya, sehingga kalau ada kejadian-kejadian seperti sekarang ini, kita cepat respon dan mengambil sikap bahwa hal-hal seperti itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945 pasal 33. Dan ini yang perlu kita sampaikan kepada jamaah semua, sehingga bila mana ada yang bertanya kenapa Muhammadiyah ikut-ikutan somasi terhadap pihak-pihak yang diduga untuk memagari laut itu, karena tanggung jawab akan bangsa dan negaranya, tanggung jawab untuk mempertahankan apa yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang Muhammadiyah di masa yang lalu, terutama Insinyur Juanda, Perdana Menteri Indonesia yang ke-10, yang mempelopori adanya deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1957. Gambarannya itu kira-kira, sehingga nanti teman-teman jamaah itu paham betul kalau lihat di YouTube di mana-mana nih Muhammadiyah kok mensomasi pada pihak-pihak yang diduga memiliki pagar laut, dan tentu saja yang memberikan izin itu harus juga disomasi dan harus bertanggung jawab karena itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, dan kajian kita pada malam hari ini saya rasa cukup itu saja dulu. Nanti kita disambung dengan ngobrol-ngobrol ringan. Saya akhiri nasrul minallah wa tumqorib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all for watching this here video.